kebaikan dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Haslina Bilqis Wazira dari SMP Negeri 1 Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku cerita yang termasuk dalam koleksi SMP Negeri 1 Dagangan yang berjudul Hutan Rumah Owa yang ditulis oleh Aisyah Sofi Saida dan diterbitkan pada tahun 2024 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan memiliki jumlah halaman 38 dan buku ini termasuk dalam karya fiksi yang mengangkat tema persahabatan, lingkungan, dan juga petualangan. Kalian pasti bertanya-tanya kan, mengapa saya memilih buku Hutan Rumah Owa? Padahal kan saya juga bisa memilih buku yang lain. Alasan saya memilih buku ini tuh karena buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hutan sebagai tempat tinggal para satwa, bukan merusaknya. Jika kita merusaknya, maka dampaknya akan semakin besar bagi flora dan fauna. Lalu, apakah Owa mampu mengembalikan kondisi hutannya yang rusak akibat ulah manusia? Lalu, apakah Owa mampu bertahan hidup di hutannya lagi? Maka Aisyah Sofi Saida mengupasnya dalam cerita berikut. Buku Hutan Rumah Owa mengisahkan tentang seekor owa kalwait yang hidup di hutan Kalimantan. Tapi sebelum itu, apa sih owa kalwait itu? Owa kalwait adalah primata yang hidup di hutan tropis seperti hutan yang ada di Kalimantan. Owa memiliki tangan dan kaki yang panjang, namun tidak memiliki ekor. Dikisahkan tengah terjadi pemburuan di hutan tersebut. Owa dan ibunya segera menyelamatkan diri, namun sayangnya ibunya terpisah dan menghilang dari Owa. Owa pun memutuskan untuk bertahan hidup sendiri di hutan tersebut. Owa bertemu sahabatnya di tepi sungai. Sahabatnya akan membantu Owa mencari ibunya dengan menggunakan jaringan internet. Sahabat Owa juga akan membantu memulihkan kondisi hutan yang rusak akibat ulah manusia. Mereka akan menanami pohon, menyiraminya, dan memastikan agar tidak ada mesin lagi yang datang menebang pohonnya. Kegiatan pun selesai. Owa pulang dalam keadaan sangat bahagia karena ia melihat ibunya yang sedang berdiri menunggunya di bawah kanopi hutan. Owa melompat kegirangan dan berlari memeluk ibunya. Dan sekarang tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka berdua. Cerita pun berakhir. Buku cerita Hutan Rumah Owa juga memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya terdapat ensiklopedia di akhir cerita, seperti apa itu owa, apa yang dimakan oleh owa, dan bagaimana sih aksi pelestarian hutan. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya alurnya yang begitu cepat sehingga pembaca sulit mengerti apa yang sedang diceritakan. Dan juga penderitaan di tokoh utama yang terlalu berlebihan. Sebaiknya alurnya diperlambat agar pembaca juga dapat merasakan suasana yang lebih dramatis. Sahabat literasi, secara keseluruhan buku ini sangat menarik dan saya merekomendasikan kepada para pembaca yang menyukai genre lingkungan, persahabatan, dan juga petualangan untuk membacanya. Sekian video resensi dari saya mengenai buku Hutan Rumah Owa. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Salam literasi.